Kedengeran suara saya? Jelas Ustaz. Oke, terakhir taklif bil muhal sudah ya. Takliful kufar sudah belum? Kayak itu putus di situ ya. Pas belum belum tuntas soalnya. Oke, kita baca lagi di situ ya. Bismillah. Ya dibaca Bang Jabar. Qala tsaniyah. Bismillahirrahmanirrahim. Al-faslu ats-tsalits. Wa qala al-imam qala al-qadi al-Baydawi. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Allahumma ighfir lana wa li masyayikhina wa li jami'il mu'minin. Qala al-imam al-Baydawi rahimahullah, al-faslu ats-tsalits fil Hafal berapa beliau? mahdi bihi wa fihi masail. Al-mas'alatul ula التكليف بالمحال جائز لأن حكمه لا يستدعي غرضا. قيل لا يتصور وجوده La فلا yastadi apa? يطلق. La yastadi apa? Apa Apa Ustaz? Bang Jabar? La Hah? yastadi apa? Gordon. Gorodon, rohnya fathah. Oh, Gordon. Gorod, nazar, gorodon. لا يستدعي غرضا. قيل لا يتصور وجوده فلا يطلب. قلنا Oke, إن sebentar. لم يتصور امتنع الحكم Qulna. إن لم يتصور امتنع الحكم باستحالته غير واقع بالممتنع لذاته كإعدام القديم وقلب الحقائق للاستقراء ولقوله تعالى لا يكلف الله نفسا إلا وسعها. قيل Terus? أمر أبا لهب بالإيمان بما أنزل ومنه أنه لا يؤمن فهو جمع بين النقيضين. قلنا لا نسلم أنه أمر به بعدما أنزل أنه لا يؤمن. Bismillah. Al-Qadi al-Baydawi wafat tahun 685. Semoga Allah merahmati beliau. Mengatakan sekarang fasl tsalits mahkum bihi. Ada beberapa masalah. Yang pertama adalah at-taklifu bil muhal jaiz. Ini masalah taklif bil muhal, dan sudah pernah saya sebutkan ya bahwa muhal itu ada beragam sebenarnya. Maksudnya muhal itu apa? Dan umumnya dalam buku usul fikih disebutkan 5 jenis al-muhal. Yang pertama muhal lidzatihi. Muhal apa? Muhal lidzatihi atau kadang-kadang disebut juga dengan muhal aqlan. Misalnya apa? Al-jam'u baina naqidain. Sesuatu dibikin diam juga bergerak sekaligus dengan satu perspektif. Dibikin ada sekaligus nggak ada dengan satu perspektif. Ya. Dan ini nanti disebutkan oleh Al-Qadi al-Baydawi bahwa ini contohnya ka'idamil qadimi. Seperti Allah Subhanahu wa taala mendelet dirinya. Itu muhal lidzatihi atau muhal aqlan. Yang kedua muhal adatan. Muhal adatan, muhal lil adah. Seperti misalnya terbang. Manusia terbang itu apa? Terbang sendiri tanpa alat. Gimana? Muhal. Mahal, tapi mahalnya lidzatihi enggak? Adatan. Muhal adatan, enggak lidzatihi. Makanya bisa aja kalau Allah ngasih mujizat atau karomah, bisa aja terbang. Ya. Atau ngangkat gunung gede. Kamu sendirian ngangkat gunung gede. Itu masuk apa kategorinya? Muhal adatan apa muhal lidzatihi? Muhal adatan. Ya karena mungkin aja sebenarnya
masih kebayang, tapi kan secara kebiasaan sunnatullah nggak mungkin. Wasadis, yang ketiga adalah muhal karena ada mani'. Jadi sebenarnya dia nggak muhal, tapi kan ada mani', sesuatu yang menghalangi, maka jadi muhal. Misalnya orang yang pincang, atau nggak bisa jalan, orang nggak bisa jalan suruh lari. Ini dia mirip sebenarnya seperti muhal adatan. Cuma kan ada mani'. Kalau ada tentu ya tidak ada mani'. Praktis tidak ada mani'. Kalau ini karena ada mani' jadi mustahil. Kalau enggak sebenarnya lari bagi manusia mungkin. Tapi karena dia ada mani', yaitu pincang. Apalagi contoh mustahil diwujudi mani'. Cek. Apa lagi? Coba kasih contoh. Coba 3 ini kasih contoh coba. Muhal lidzatihi, muhal adatan, muhal liwujudi mani'. Bang Adam, coba Bang Adam. Muhal lidzatihi, misalkan Allah menciptakan yang serupa dengannya. Oh ya, Allah menciptakan serupa dengannya. Mustahil lidzat. Kalau muhal adatan, lil adah. Muhal adatan, misalkan seorang mahasiswa sudah semester 8 IPK 1,5, nggak mungkin lulus, tapi tiba-tiba lulus. Oke, itu mani apa ada tentu? Tahu saya mana ya? Mani itu. Ada maninya. Ada tentu yang normal, kondisi normal, jangan jelek-jelek, jangan dipakai IPK 1 tuh mani. Adatan. Masih itu 1 semester lulus kuliah kali ya? Semester 1 lulus kuliah. Ya itu. Bisa jadi dari. Ini Ustaz mungkin. Apa kalau di zaman Nabi dulu mungkin Isra Mi'raj. Isra Mi'raj ya, ada. Bagus. Yang ketiga wujud mani tadi dah ya. Penjabar, coba. Saya mau, ini poin penting ya soalnya. Apa penjabar? Contoh muhal lidzatihi. Dengar gak? Turun ke atas, Ustaz. Apa? Turun ke atas. Turun ke atas. Masa lidzatihi jam'u bainan naqidain boleh lah. Ya, dengan satu perspektif tentu ya. Turun ke atas dengan satu perspektif. Oke. Apalagi itu diddain, turunan ke atas itu kan naik turun ke atas itu diddain. Apa bedanya naqidain dan diddain? Naqidain tidak bersatu dan tidak terangkat dua-duanya. Naqidain la yastami'an wa la yartafi'an. Kalau diddain la yastami'an. Bisa saling mengangkat ya, Ustaz. La yastami'an wa qad yartafi'an. Gimana? Diddain tahu? La yastami'an lakin qad yartafi'an. Ini bisa aja hitam dan putih itu apa? Nakidon apa bidan? Bidan. Buktinya apa? Buktinya bisa ada putih atau hitam saja. Enggak. Nah, dia bidan enggak, karena nggak bisa hitam dan putih sekaligus. Tapi apa? Tapi bisa sesuatu itu tidak hitam dan juga tidak putih. Abu-abu atau biru, merah gitu kan. Itu nggak putih dan nggak hitam. Kalau nakidon nggak bisa, nggak ada dua-duanya, harus dua-duanya. Contoh nakidon huruf imma jahrun wa imma apa? Hamas. Ya toh? Huruf jahr atau hamas? Ada nggak huruf nggak jahr nggak hamas? Nah, gimana? Nggak ada kan? Nah, itu berarti nakidon. Jahar dan hamas nakidon. Bilangan ada nggak yang nggak genap dan nggak ganjil? Tidak ada. Nggak ada kan? 0 pun bisa disifati dengan genap. Oh, ada khilaf nggak situ?
Saya pernah ada yang menjelaskan secara istilah ini lah, sistematis. Mungkin ijma kali ya. Tentu saya nggak berani bilang ijma, bukan bidang saya. Oke, lanjut. Jadi itu contoh mustahil lidzatihi, mustahil lil ada, dan mustahil liwujudi mani'. Mustahil liwujudi mani'. Yang keempat, mustahil li'adamil qudrati halat taklif. Li'adamil qudrati halat taklif. Contohnya, ya semua taklif menurut sebagian usuliyin. Jadi saat disuruh ditaklif, dia nggak mampu. Padahal saat ngerjain mampu. Jadi nanti kita akan pelajari, sudah kita pelajari bahwa sebagian usuliyin itu berpendapat, dan ini madzhab Asy'ari, bahwa seorang tuh kapan dia dapat taklif? Kapan orang mendapatkan taklif sholat? Saat balik. Salah. Saat bisa melakukan Ustaz. Saat sholat. Saat imtithal. Jadi Abu al-Hasan al-Asy'ari, madzhab Asy'ari ini berpendapat bahwa apa? Bahwa al-istitha'ah, al-qudrah itu innama tujadu halatal imtithal. At-taklif wal imtithal idzan fi nafsil waqt. Taklif, imtithal satu waktu. Karena seorang tidaklah diberi taklif ya kecuali saat dia mampu, dan dia nggak mampu kecuali saat dia mengerjakan. Seorang nggak diberi taklif kecuali dia mampu, oke? Dan dia baru mampu kalau dia ngerjain. Taklif berarti saat hal itu berarti saat dia nggak punya kudroh hal taklif. Padahal saat imtithal bisa. Ini taklif semuanya seperti itu. Udah pernah dijelaskan sebelumnya. Ya, karena al-qudrah indal Imam al-Asy'ari itu la takunu illa ma'al fi'li illa ma'al imtithal. Yang kelima, mustahil karena Allah Subhanahu wa taala ya'lamu annahu la yaqa. Mustahil li anna Allah taala ya'lamu annahu la yaqa'u. Jadi misalnya apa misalnya? Imanu Abi Lahab. Imanu Abi Lahab. Atau iman seseorang yang orang kafir, tapi Allah tahu dia akan kafir. Dia akan beriman. Makanya mustahil sebenarnya taklif bil muhal. Atau ini sesuatu yang mustahil buat dia. Bukan karena dia nggak bisa melakukan atau apapun, enggak. Tapi karena Allah mengetahui dia tidak akan melakukan itu. Dan ilmu Allah tidak akan berubah. Fakat al-sunnah jam, ilmu Allah tidak berubah. Oke. Nah, ini penting, memahami 5 ini penting karena di buku-buku ushul fikih sering diulang-ulang 5 ini, ya. Dan termasuk di At-Tahbirnya Imam Al-Mardawi. Dan saya sudah pernah singgung ya bahwa Tahbir Al-Mardawi itu salah satu buku terpenting ushul fikih, dan bahkan buku terpenting Hanabilah dalam ushul fikih adalah Tahbir lil Mardawi. Alhamdulillah kemarin di buku Feryat berhasil mendapatkan buku fisik dari buku. Walaupun kalau buku PDF udah sering saya bolak-balik dari zaman kuliah dulu. Oke. Lanjut di sini. Jadi kata Imam Al-Baydawi, taklif bil muhal jaiz. Ini secara umum yang tadi disebutkan itu boleh, kecuali yang beberapa. Yang kelima misalnya contoh itu jelas boleh, itu ijma ittifaq, jelas boleh. Yang keempat itu hanya boleh menurut kaidahnya Asy'ariyah. Yang khilaf itu yang 3 pertama, itu yang dibahas oleh Al-Qadhi Al-Baydawi. Taklif bil muhal yang 3 pertama itu boleh menurut beliau atau menurut mazhab yang beliau anut. Kenapa? Karena hukmahu la yastad'i gharadan. Karena Allah saat nyuruh itu nggak punya kepentingan, nggak mendapatkan maslahat dari hal tersebut. Allah kan nggak butuh kemaslahatan gitu, enggak. Maka mau itu mustahil dilakukan ya nyuruh aja. Jadi boleh. Qila la yutasawwaru wujuduhu. Ada yang bilang tapi
Gimana? Kan nggak bisa dilakukan mustahil lidzatihi, mustahil adatan gimana? Nggak bisa. Ya ini nggak ada di kenyataan, nggak ada. Karena nggak di kenyataan nggak ada, maka tidak akan maka tidak akan diminta, tidak akan dituntut. Karena menuntutnya adalah kesia-siaan, orang nggak bakal bisa dilakukan. Dijawab dengan, loh, kamu bilang fala yutlab. La yutlab itu kan pembahasan kita, debat kita di situ. Paham ya? Jadi mereka bilang mukadimah pertama al-muhal la yatasawwaru wujuduhu. Gitu. Walladzi la yatasawwaru wujuduhu la yutalabu bihi. Fal muhalu la yutalabu bihi. Itu sebenarnya poinnya begitu. Gimana poin perkataan mereka? Suatu yang mustahil tidak bisa terbayangkan adanya. Ini di kenyataan minimal. Mustahil lidzatihi kan, mustahil adatan terbayang di benak, tapi kan tidak terjadi di kenyataan. Dia tidak terbayang adanya, eksistensinya di kenyataan. Sesuatu yang mustahil tidak terbayang wujudnya di kenyataan. Kemudian mukadimah kedua apa? Sesuatu yang tidak terbayang wujudnya di kenyataan tidak akan dituntut, tidak akan diminta sama Allah, tidak akan diperintah. Maka simpulannya, natijanya adalah bahwa al-muhalu la yutalabu bihi ala yutlaq. Disingkat seperti ini. Qila la yatasawwaru fal yutlaq. Tapi aslinya begitu. Nah, responnya gimana? Gampang saja. Anda bilang alladzi la yatasawwaru wujuduhu la yutalabu bihi. Loh, itu kan pembahasan kita. Itu pembahasan kita, debat kita. Anda berargumen dengan sesuatu yang didebatkan. Itu mahal niza' istilahnya. Paham maksudnya enggak? Jadi Anda tuh, kita lagi debatin itu, masa Anda berargumen dengan poin yang kita sedang debatkan? Berargumen itu dengan poin yang disepakati. Berargumen dengan poin yang disepakati. Baru saya akan ikut. Loh, Anda berargumen dengan sesuatu yang sedang diperdebatkan. Saya bilang boleh, Anda bilang nggak boleh, yang nggak ketemu. Oke, itu yang pertama. Ngerti ya poin tersebut, ngerti nggak? Nah, paham nggak? Oke, Paham. alhamdulillah. Selanjutnya kata Imam Al-Baydawi, qulna illam yutasawwar, kalau nggak terbayang sama imtanal hukum bi istihalatihi. Kalau seandainya la yatasawwar, yang tidak terbayang, ya berarti nggak bisa Anda hukum itu kemustahilan. Gitu. Kalau seandainya yang mustahil itu terbayang, berarti ada eksistensinya. Berarti wujuduhu ada. Nah, ini dari mana Anda bilang dia mustahil kalau Anda sendiri tidak bisa membayangkannya? Jawabannya, selama Anda masih bisa membayangkannya, berarti masih bisa diperintah. Sini bisa diperintah. Ini kalau sesuatu yang tidak bisa dibayangkan akal sama sekali, berarti sesuatu yang majhul. Ya, ini gimana menghukumi dia mustahil kalau seandainya Anda sendiri tidak mengetahuinya? Oke. Selanjutnya Al-Qadhi Al-Baydawi bilang ghairu waqi'in bil mumtani li dzatihi, yani taklif ghairu waqi'in bil mumtani li dzatihi. Sekalipun tadi dikatakan demikian, untuk poin al-mumtani li dzatihi memang ghairu waqi'. Ini jaiz tapi apa? Ghairu waqi'. Artinya selain itu jaiz dan mungkin saja ada. Kenapa? Dari mana dalilnya ghairu waqi'? Lil istiqra', karena istiqra'. Yang dicek seluruh syariat, istiqra' ini penelitian yang utuh. Dicek seluruh syariat, ternyata nggak ada sama sekali taklif bil muhal li dzatihi. Nggak ada. Ghairu waqi'. Dan definisi istiqra' bagus nih, disebutkan oleh Imam Al-Isnawi, al-istidlalu bi thubutil hukmi fil juz'iyat ala thubutihi lil qa'idatil kulliyah. Al-istidlalu bi thubutil hukmi fil juz'iyat ala thubutihi lil qa'idatil kulliyah. Ini kita dapat kaidah umum
itu dari kasus-kasus yang kecil-kecil. Kalau di bahasa Indonesia istilahnya induksi apa deduksi? Ingat nggak? Induksi. Induksi. Itu megang anak nih, Bang Adam, Masya Allah. Iya. Ya. Fukakallah. Lanjut. Juga berdasarkan firman Allah Subhanahu wa taala, la yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Jadi difahami oleh Imam Al-Qadhi Al-Bidai bahwa la yukallifullahu nafsan illa wus'aha itu wuku' saja, bukan imkan. Ini wuku'ul amri la imkanul amri. Kalau imkan. Tapi Allah la yuqi'uhu. Paham ya? Allah la yuqi'uhu. Tapi ini sebenarnya kalau kita mau lihat perspektif lain ya, nggak apa-apa saya tambahkan. Mungkin di beberapa poin saya akan tambahkan dari perspektif salafiyah ya, terkait akidah khususnya. Kalau terkait akidah saja. Karena ini terkait akidah. Ya. Bahwa menurut Hanabila, menurut Athariyah itu yang tanya. Ini yang 3 pertama tuh yang tanya juga. Bukan cuma bukannya jaiz, tapi yang tanya. Karena mereka memahami bahwa la yukallifullahu nafsan illa wus'aha, itu benar-benar Allah tidak membebani. Gitu. Kemudian juga bahwa ya itu pokok argumen tadi musuh, argumen lawan dipakai di situ. Cuma mungkin saya nggak mau memperdetail, ini biar tahu aja bahwa ini memang pendapat Imam Al-Asy'ari, dan ini terkenal ya di buku-buku, bahkan buku-buku kalam pun kadang disinggung tentang ini. Imam Al-Asy'ari itu taklifu bil muhal jaizun indahu, seperti itu. Tentu yang dimaksud yang diperdebatkan lagi 3 tadi pertama ya. 3 pertama, 4 pertama lah. Kalau tentang taklif mata indal asariyah kapan? Taklif. Ini di Al-Mardawi bilang taklif itu qabla al-fi'li. Bukan halat al-fi'li, tapi qabla al-imtithal taklif. Dan itu konsep yang lebih mudah dipahami, dan itu juga pendapat Maturidiyah, sudah saya singgung itu pendapat Maturidiyah. Bahwa yang benar taklif ya sebelum fi'il lah. Ya, sebelum fi'il. Allahu a'lam. Mudah-mudahan. Lanjut lagi. Qila amara Aba Lahabin bil iman bima unzila wa minhu annahu la yu'minu fa huwa jam'un bainan naqidain. Qila pihak khasm itu membantah dengan mengatakan, tapi oke, mustahil lidzati kata kamu nggak terjadi. Iya, nggak terjadi. Nggak ada kenyataannya. Itu gimana? Allah nyuruh Abu Lahab beriman. Tapi Allah juga bilang tabat yada Abi Lahab wa tabba. Bla bla bla, saya selanaron dzatal haq. Abu Lahab akan masuk neraka. Ini kan berarti kan tadi istihal lidzatihi. Jadi dia kelompok ini memasukkan iman Abu Lahab itu kepada kelompok yang keberapa dari muhalat tadi. Al-muhalat ada 5. Tadinya kita ada 5. Berarti mereka memasukkannya kemana nih? Kata mereka muhalidatihi. 1, 2, 3, 4, 5. 1. Yaitu mereka bilang muhalidatihi. Padahal tadi sudah disebutkan bahwa enggak, itu yang benar bukan muhalidatihi, tapi maksudnya kategori mana? Nomor 5. Nomor 5. Ini muhal karena Allah mengetahui. Qulna lan nusal, dan itu apa? Nomor 5 itu apa? Waqi'un ittifaqon. Itu terjadi. Boleh. Jaizun wa waqi'un ittifaqon. Sepakat ulama bahwa itu boleh dan terjadi. Maka kata di sini itu bukan jamun bain nakitoin. Enggak, itu kan Allah mengetahui jadi bahwa, tapi sebenarnya aslinya dia enggak jamun bain nakitoin. Maka kata beliau, qulna la nusallimu annahu amara bihi ba'da ma unzila annahu la yu'minu. Kita bilang, ya belum tentu Allah Subhanahu wa taala terus menyuruh dia beriman setelah sudah turunkan saya selanarun dzatal haq. Nah, itu juga argumen lain. Ini ditegaskan oleh Syekhul Islam ya. Juga Ibnu Taimiyah di ketika membahas tentang. Jadi bahwa enggak begitu turun saya selanarun dzatal haq,
Ya udah dia nggak diperintah lagi. Karena Allah Subhanahu yang diperintah lagi. Gimana dia disuruh beriman dengan satu bahwasanya dia nggak beriman? Paham nggak? Beriman dengan satu bahwasanya dia tidak beriman. Nggak, berarti dia nggak disuruh. Nggak disuruh. Setelah sudah beriman, nggak disuruh. Ya, setelah turunlah saya selanaran dan talahab, nggak disuruh beriman. Udah. Karena gimana dia disuruh beriman bahwa dia nggak beriman? Enggak. Oke. Lanjut. Al-Mas'atu Tsaniyah. Kesimpulan dari bab tadi adalah bahwa menurut mazhab yang dipilih oleh Al-Qadhi Al-Baidai dan beliau ulama besar Asy'ari, harus diketahui ya, Al-Qadhi Al-Baidai salah satu ulama besar Asy'ari. Beliau mengatakan bahwa memang taklif bil muhal itu jaiz. Tapi dengan rincian tadi. Ada yang 3 diperselisihkan, dan itu poinnya. Ada yang disepakati bahwa itu terjadi, itu boleh, yaitu taklif man yu'minu annahu lan yu'min. Itu yang keempat, boleh menurut Asy'ari, yang lain nggak boleh. Itu taklif inda intifa'il qudrah. Sementara taklif sendiri baru terjadi halatul fi'al, halatul intifal. Masalah yang kedua, qala, silakan. Ats-tsaniyah. Gantian Bang Ustaz Habib. Bismillah. Qala al-Qadhi Baydawi rahimahullah, al-mas'alatu tsaniyah al-kafiru mukallafun bil furu'i khilafan lil mu'tazilati wa farraqa qaumun bainal amri wan nahi. Oke. Lana annal ayatil amirata bil ibadati tatanawaluhum wal kufru ghairu mani'un li imkani izalatihi wa aidan al ayatul mau'idatu ala tarkil furu'i kathiratun mislu wa wailun lil musyrikin alladzina la yu'tuna az-zakah wa aidan fa innahum kullifu bin nawahi liwujubi haddi zina alaihim fayakununa mukallafina bil amri qiyasan. Qila al-intihau abadan mumkinun dunal imtithali wa ujibu bi anna mujarradal وأجيب بأن مجرد الفعل والترك لا يكفي فاستويا وفيه نظر وفيه نظر قيل لا يصح مع الكفر ولا قضاء بعده. Qulna al-fa'idatu tad'iful azabi. Oke. Kata beliau, masalah kedua adalah bahwa orang kafir mukallaf bil furu', diperintahkan juga dengan furu', ya, diperintahkan sholat, puasa. Artinya kalau mereka nggak sholat, nggak puasa, ini berarti berdosa, gitu, dan seterusnya. Berarti mereka diperintahkan dan dilarang. Mereka juga haram berzina, mereka juga haram minum khamr, mereka juga wajib bulan puasa untuk puasa, seperti itu. Khilafan lil Mu'tazilah, beda dengan pendapat Mu'tazilah. Dan memang ini pendapat disetujui Asy'ariyah, ini pendapat terkait akidah juga ya. Asy'ariyah setuju dengan ini. Wa farqa qaumun, ada sebagian orang yang membedakan antara amar dan nahi. Artinya kalau nahi mereka diperintah, kalau amar enggak. Kalau nahi mereka kena ya larangan, artinya minum khamar mereka haram, bla bla dan sebagainya. Tapi kalau diperintah salat, zakat, enggak. Lana anal ayatil amirata bil ibadati tatanawaluhum wal kufru ghairu mani'in li imkani izalatihi. Beliau, ayat-ayat yang merintahkan untuk ibadah itu mencakup mereka, ya Yohanes, bla bla dan seterusnya. Banyak. Walillahi 'alan nasi hijjul bait.
Kekufuran gimana? Bukan itu. Enggak, kufur bukan mani. Kenapa? Kan bisa dilain sama mereka. Dengan cara apa? Beriman. Makanya selalu dikatakan bahwa al-kufar mukhatamuna bi furu'i syariati wa bima la tasihu illa bihi wa wal Islam. Jadi mereka diperintah dengan semua furu termasuk masuk Islam. Masuk Islam. Karena mereka bisa menghilang kayak gini. Orang bangun tidur terus azan subuh. Wajib sholat subuh enggak? Wajib sholat subuh. Tapi emang kalau dia sholat subuh sah? Enggak. Terus belum wudhu harus gimana? Ya wudhu dulu. Nah, dia sama nih. Jadi, tapi tetap kita katakan dia wajib sholat subuh. Kalau dia nggak sholat subuh, dosa lah. Sama orang kafir begitu juga dia wajib puasa. Tapi kan kalau saya puasa nggak sah kata dia. Iya masuk Islam dulu, syahadat puasa. Jadi mukallaf dengan sesuatu dan sebelumnya mukallaf dengan keislaman. Selalu begitu. Wa aidan al-ayatul mu'idatu 'ala tarkil furu'i katsirah. Begitu juga banyak ayat-ayat yang jelas-jelas mengancam orang yang meninggalkan furu', meninggalkan hukum-hukum fikih, hukum syariat non akidah ya. Padahal berlaku untuk musyrikin seperti firman Allah, "Mithlu wa wailul lil musyrikin alladzina la yu'tuna zakat." Celaka orang musyrik. Mereka itu orang yang tidak bayar zakat. Padahal musyrik bayar zakat enggak sah, tapi Allah ancam juga karena enggak bayar zakat dan karena enggak berislam. Wa aidan dalil lain annahum kullifu bin nawahi li wujubi haddi zina alaihim. Buktinya apa mereka dikena larangan juga. Tuh buktinya adalah kisah Yahudi yang dipidana zina oleh Rasulullah SAW. Fayakunul mukallafina bil amri kiasan, itu dikiaskan. Mereka diperintahkan dikena larangan juga, larangan berzina maka kias. Bagaimana dilarang juga berarti apa mereka diperintah. Sebagaimana mereka kena larangan, berarti mereka juga kena perintah. Qila lintihau abadan mungkinun duna limtithal. Dibedakan. Oh, tapi tak dulu, Bro. Ya katanya membedakan antara amr dan nahi. Tapi kan kalau intiha itu mungkin selamanya. Terus-terusan mungkin intiha. Intiha enggak bisa terus-terusan intiha. Kan bisa terus. Sholat terus, sholat enggak bisa. Sholat wajib selesai dah. Jadi membedakan antara dari mana Anda mengkiaskan kata mereka gitu. Dari mana Anda mengkiaskan? Bukankah sama-sama bukankah itu beda? Kan kata kamu mengkiaskan. Sebagaimana mereka di nahi, mereka juga di amr. Karena kan sama-sama amr dan nahi tujuannya masalah. Begitu juga masalah untuk abadnya. Begitu juga berarti amr. Atau sama-sama tolap, sama-sama tolap. Nah, jami'nya adalah tolap. Sebagaimana nahi itu talabu al-kaf, begitu juga amr talabu al-fi'al al-imtithal. Tapi kata mereka enggak, itu beda. Beda. Coba gimana bedanya? Nahi itu bisa kita terus melaksanakan nahi. Gitu. Dan itu bersama kekafiran mungkin. Orang kafir enggak zina mungkin. Sementara imtithal itu mesti dilakukan. Enggak bisa. Orang kafir sholat enggak bisa. Bukannya orang kafir harus niat. Kalau sholat niat dia enggak sah. Enggak ilmu tabar. Wa ujiba bi anna mujarrad al-fi'li wa tarki la yakfi fastawa ya wa fihi nadhar. Ujiba dikatakan bahwa lah emang niat emang meninggalkan keharaman itu benar-benar dia dianggap imtisal dengan cuma meninggalkan doang. Iya enggak? Coba, apakah seorang dianggap melaksanakan larangan Allah ya? Mengimplementasikan larangan Allah, taat sama larangan Allah ketika dia enggak zina tapi enggak niat. Nah, dikatakan menjalankan enggak dikatakan orang taat lah. Makanya penting teman-teman sekalian menghadirkan niat meninggalkan larangan itu penting. Makanya berlaku di sini araftu syarra la li syarri walakin li tawaqqih wa man la yafra syarr.
yaqfi. Jadi kita tahu keburukan ya, kenapa kita orang Islam belajar kabair, belajar tentang dosa-dosa dalam buku-buku fikih penuh dengan ini haram, ini haram, ini haram. Agar kita meniatkan. Ya memang ya tidak mudah untuk selalu menghadirkan niat tersebut, tapi ya semampu kita. Dan dari situ penting untuk diingat bahwa ada orang yang soleh di masjid dengan orang soleh di mall, ya besar pahala orang soleh di mall. Seperti itu. Oke. Jadi tadi gimana? Bahwa mujarradul fi'li wa tarki la yakfi. Sama aja berarti, sama aja. Terus orang berarti orang yang kafir, dia nggak berzina, apa berarti seorang baik dia? Ya enggak. Karena untuk meninggalkan zina baru disebut baik kalau didasari iman. Baru didasari iman, baru dianggap imtithal. Berarti nggak beda antara, kan kata mereka apa? Beda antara amr dan nahi. Nahi itu bisa terus-terusan, kita tinggal orang kafir bisa sambil kafir ninggalin zina, bisa juga kan. Beda kalau orang sambil kafir ngerjain sholat tuh beda, ngerjain sholat nggak sah. Jawabannya meninggalkan nahi juga nggak sah selama masih kafir, paham ya? Nggak sah, nggak dianggap meninggalkan nahi yang benar-benar Allah mau selama kafir. Kenapa? Karena meninggalkannya tidak didasari apa? Ketaatan, misal. Tapi kata Al-Qadil Baidawi wa fihi nadhar. Ini dalam jawaban ini ya agak gimana gitu. Oke, ini poin penting disampaikan oleh Imam Al-Isnawi bahwa orang meninggalkan sesuatu ya, tark itu ada 3 kemungkinan. Yang pertama karena nggak mampu, padahal mau. Karena nggak mampu padahal mau. Orang mau berzina tapi nggak ada yang mau sama dia, contoh. Akramakumullah. Ya ini gimana? Berpahala nggak? Ya enggak pasti. Tidak. Kalau udah ada usahanya dosa, iya. Tapi bukan dosa zinanya, dosa usaha. Yang kedua, orang meninggalkan liqasdil imtithal untuk ngapain? Untuk mengamalkan larangan Allah. Nah, ini gimana? Wah, ini jelas berbuat ketaatan. Ini sah dan berpahala. Nah, yang ketiga itu nggak memaksudkan apapun, yang ninggalin aja, nggak ngerjain. Ya dia nggak, ya memang dia nggak suka khomer, nggak suka zina apa gitu. Ini dan dia ulama ya bilang ya dia wafi tawabihi nadhar. Enggak, dia kata Imam Al-Isnawi, karena itulah berat ya. Wa mithlu hadza, kata beliau, ini kata penting. La yakfi fil fi'li fa innal wajiba la yakhruju an uhdati illa bin niyyah wa i'tiqadi wujubihi wa dzalika far'un 'anil iman. Wa idza taqarrara hadza sahal fariqu wa huwa kaunul intihai mumkinan dunal imtithal. Tapi masalahnya gini, kita tidak sedang bicarakan pahala. Itu masalahnya. Kenapa? Kita tadi si khosm itu cuma bicara intiha. Itu masalah di situ. Bisa kan intiha dalam kondisi kufur? Tuh intiha. Bisa orang nggak berzina dalam kondisi kufur? Kita katakan dia nggak berzina, ya nggak? Masih kita katakan dia berzina juga? Enggak. Kita katakan dia nggak berzina. Intinya Anda nggak benar 100% ketika bilang ya oke, somehow ada sisi kekuatan argumen layak fi mujarradul fi'li ma'at wa tarki annal mujarradul fi'li wa tarki layak fi fastawaya. Itu ada sisi benarnya, tapi fihi nazar, kurang begitu kuat. Karena sah kita mengatakan hadzal kafir la yazni, sah enggak? Sah. Hadzal kafir la yazni, sah. Gitu. Tapi hadzal kafir yusolli itu muskilah. Kita bilang hadzal kafir yusolli. Dari mana? Yusolli itu berarti kan dia ngadain sholat
sholat syar'i, sementara dia nggak sah sholat syar'i. Nah, makanya Ovina terus gimana biar jawabannya lebih kuat? Itu gampang dengan yang setelahnya kata Imam Al-Isnawi, yang setelahnya akan disebutkan ya, bahwa faidah dari taklif tersebut tidak terbatas pada menjalankan, bukan imtithal saja. Sehingga ketika dia nggak bisa imtithal terus nggak ada taklif, enggak. Tapi kan faidahnya apa? Itu kata beliau diantaranya tad'iful iqab. Ngerti nggak? Jadi tujuan dari Allah merintah kepada orang kafir itu nggak cuma untuk dia melaksukan, tapi dia nggak, bukan cuma itu. Tapi tujuannya apa? Atau faidahnya apa? Orang kafir dibebani syariat supaya nanti dia di akhirat lebih berat siksanya didobel. Maka anak kecil saya ingat banget, dulu saya ingat waktu SD teman saya bilang gitu, enaknya orang Kristen kalau Ramadan nggak puasa nggak apa-apa, kalau makan siang-siang nggak apa-apa. Siapa yang dulu kecil mikir gitu? Udah mikir gitu nggak? Ya, Zahabi, mikir gitu nggak? Orang Bali, enak ya orang Bali. Ramadan makan nggak apa-apa. Kenapa Bang Adam? Pernah. Pernah gitu kan? Jawabannya enggak lah. Mereka bukan nggak apa-apa. Ya mereka, ya papa mereka ya kena dosa, disiksa nanti sama Allah SWT, bukan cuma karena kafir, tapi juga karena nggak puasa Ramadan. Jadi Anda keliru membatasi di pikir anak Anda itu cuma masalah mengerjakan nggak mengerjakan. Ya bukan itu. Faedahnya nggak cuma itu faedahnya. Faedahnya nggak cuma itu. Faedahnya juga termasuk apa? Tad'iful iqab. Juga klaim mereka gini, bahwa gini, fi'il sendiri oke. Karena kata mereka oke, kalau intiha bisa terus-terusan ya selama masih kafir. Kalau fi'il harus berarti harus niat. Pertanyaannya, ada nggak kasus orang mengerjakan satu kebaikan tapi nggak dianggap itu intisal? Nggak? Dia mengerjakan sesuatu yang itu zahirnya amal soleh, tapi dia sebenarnya nggak intisal. Bisa nggak? Atau berbuat baik, oke. Tanpa niat atau niatnya nggak soleh. Atau berbuat baik dan dianggap sah, padahal nggak niat intisal. Ada nggak? Melakukan satu perintah Allah tanpa niat, tapi sah. Ada nggak? Meninggalkan najis sebelum sholat. Jangan meninggalkan. Apa? Jangan meninggalkan. Menghilangkan najis. Oke, boleh. Menghilangkan najis. Apalagi memberi nafkah istri. Itu harus, baru sah nggak? Ini nafkah istri itu terhutang ya. Kalau nggak dikerjakan nafkah istri terhutang. Ini beda dengan nafkah anak dan orang tua, itu secukupnya. Ala sabilil muasah. Kalau nafkah dengan istri itu karena dengan tamkin ya, ada iwatnya. Ini ada iwatnya, maka dia terhutang kalau kita nggak ngerjain. Oke. Jadi sebulan nggak nafkah istri ya itu terhutang, atau nafkahnya dikurangin dari yang seharusnya itu dianggap terhutang. Pertanyaan saya, orang dianggap menunaikan kewajiban nafkah nggak? Walaupun dia nggak niatin kebaikan, cuma niat asal ngasih nafkah, ngasih makan atau apalah, niat nggak kurbah. Iya sah, nggak dianggap terhutang. Bayar hutang itu sah nggak tanpa kostud takarub? Mungkin lebih sederhana, bayar hutang nggak? Sah. Berarti kan ada kebaikan-kebaikan nggak butuh niat. Orang kafir berarti bisa dong. Orang kafir bisa bayar hutang nggak? Bisa. Oke, berarti yang kita lakukan juga lah. Artinya taklif itu tidak hanya terbatas pada dia mungkin lakukan apa nggak mungkin lakukan. Oke. Itu jadi itu lebih kuat argumen ini daripada itu. Qila la yasihu ma'al kufri, kata mereka. Beriman juga nggak perlu niat. Iya betul. Nah, ada beberapa hal yang sebenarnya nggak perlu niat dan sah. Zikir
Iya, baca Quran, sorry. Baca Quran nggak perlu niat. Kalau zikir perlu. Baca Quran nggak perlu niat. Oke. La yasihu mal kufri, kata mereka, nggak sah bersama kekafiran. Wala qada ba'dahu. Dan kalau udah masuk Islam, nggak qada. Berarti dari mana wajib, kata mereka gini. Kalau memang kafir itu mukallaf, oke. Kalau berarti dia, terus gimana kalau dia ngerjain selama masih kafir? Nggak sah kan? Oke. Terus dia masuk Islam. Kalau memang dia mukallaf, harusnya dia ngerjain dong, qada dong. Kenapa enggak? Karena masuk Islam udah nggak. Kenapa wajib? Apa dia wajib qada sholat selama 20 tahun dia kafir? Enggak kan? Itu kafir asli kita bicara. Enggak. Bentar Bang Jabar, saya ntar ke situ. Jawabannya gimana jawabannya? Qulna al-faidatu tad'iful adzab, kata Imam Al-Qadhi Al-Baydhawi. Oke, memang dia nggak ada qada dan kalau dikerjakan juga nggak sah saat dia masih kafir. Hanya faidahnya diantaranya tad'iful adzab. Walaupun ini bukan satu-satunya ya, tapi ini diantara faidahnya tad'iful adzab. Nah, tapi pertanyaan saya, itu gimana ceritanya? Kok dia udah masuk Islam tapi nggak wajib qada? Gimana? Kalau memang dia mukallaf, qada dong. Bentar adik, saya pikirin coba. Nah, gimana jawabannya? Ada ijma. Oke, ijma. Apalagi ya dalil lain? Ijma atas apa? Ijma bahwa dia nggak wajib qada. Tapi kan ya itu bukan pembahasan kita sebenarnya. Ya itu jujur argumen musuh. Kenapa kita ijma dia nggak wajib qada? Kalau memang dia mukallaf, kenapa kita ijma dia nggak wajib qada? Nah, itu masalahnya. Jawabannya karena Allah menggugurkan kewajiban qada atas dia. Allah menggugurkan kewajiban targhiban lil Islam. Apa? Allah menggugurkan kewajiban qada. Sebenarnya dia wajib qada sebenarnya. Orang kafir itu masuk Islam wajib qada sebenarnya. Cuma Allah asqatahu targhiban lil Islam. Malahan hadis apa dalilnya apa? Bahwa Allah asqatahu. Al-Islamu apa? Yajubu ma qablahu. Nah, ini hadis juga bahkan argumen kuat bagi ahlu sunnah dalam hal ini. Al-Islamu yajubu ma qablahu. Bahwa yajubu itu udah berarti artinya kalau dia berdosa kehitung dosa nggak? Yajubu kan artinya apa? Apa? Membuat terampuni kan? Menutupi, memotong, menghapuskan. Berarti sebelumnya dia pas masuk Islam tuh aslinya dia bawa dosa nggak? Bawa dosa. Bawa dosa berarti mukallaf nggak? Untuk meninggalkan nawahi. Mukallaf. Untuk meninggalkan mengerjakan awamir. Ini dosa. Yajubu ma qablahu. Cuma dia nggak qada karena targhiban Islam. Allah SWT. Oke, ada pertanyaan. Betul nggak masuk Islam serta amal balik? Ini amal balik yang nggak butuh niat? Enggak juga semua. Oke. Amal butuh. Iya benar. Amal baik. Ya yang duniawi. Amal baik duniawi. Tentu bukan. Lebih tepatnya amal baik yang non ibadah mahdhah. Lebih tepatnya. Amal baik yang non ibadah mahdhah. Sedekah ya dapat. Karena hadisnya kan terkait dengan siapa namanya? Si Tamim Ad-Dari, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, aslam ta'ala ma aslafta. Kau masuk Islam berserta apa yang kau kerjakan dahulu. Bahwa kamu bawa pahala. Dan dosanya diampuni. Tapi itu sebenarnya ada catatan juga di hadis lain itu bagi yang hasunah Islamhu. Ini dia komitmen Islamnya bagus. Kalau enggak ukhidha bil awwali. Kalau enggak juga bisa Allah Subhanahu wa taala kalau dia tidak baik Islamnya bisa juga Allah Subhanahu wa taala memberikan hukuman atas sesuatu sebelum dia Islam. Tapi yang ya sederhananya konsepnya adalah bahwa orang kafir masuk Islam gugurkan dosanya dan pahalanya tetap.
pahalanya nanti sesuatu yang dia lakukan sebelumnya. Ya, dan itu bukti lain bahwa dia mukallaf. Dia mukallaf. Allahu a'lam. Yang ketiga, al-nusus tsalitsah. Qala tsalitsah imtithalul amri yujibul ijza'a li'annahu in baqiya muta'alliqan bihi fayakunu amran bi tahsilil hasli aw bi ghairihi falam yamtathil bil kulliyah. Qala Abu Hashim la yujibuhu kama la yujibun nahyul fasada. Wal jawabu talabul jami'i tsumma al-farqu. Talabul jami'i tsumma al-farqi. Oke. Tsalitsah, masalah yang ketiga tentang apa? Sebenarnya ini kembali ke definisi ijza itu apa? Masih ingat nggak ijza itu apa? Apa definisi sahnya sesuatu? Apakah imtithal, apakah isqatul qada? Masih ingat ya? Mirip, ada kaitan dengan itu. Al-imtithal amri yujibul ijza. Bahwa seorang kalau sudah melakukan sesuatu, maka berarti sah. Yujibul ijza. Ya. Jadi kalau dia sudah sholat, berarti udah ijza. Udah berarti nggak diperintahkan lagi. Orang sudah sholat nggak diperintahkan lagi. Ya, in baqi muta'alliqan bi, karena ini kalau masih diperintah, berarti dia diperintah untuk melakukan sesuatu yang udah terjadi. Jadi orang ketika dia diperintah dan sudah selesai, udah nggak diperintah lagi. Jangan diperintah lagi. Yujibul ijza. Karena kalau seandainya udah ngerjain masih aja diperintah, berarti disuruh diperintah untuk melakukan sesuatu yang udah dikerjain, namanya dia tahsilul hasil, dan tahsilul hasil itu nggak terjadi. La yumkin amrun bi tahsilil hasil la yufid wa huwa muhal. Ya, muhal tentu tidak muhal menurut Asy'ariyah ya. Itu muhal tapi boleh menurut mereka. Intinya pokoknya kalau gitu berarti dia tahsil hasil itu nggak boleh. Wa huwa la yajuz. Sebenarnya itu muhal, tapi muhal nggak muhal kan khilaf tadi sebenarnya. Intinya ada imtithalul amri yujibul ijza, bahwa orang kalau sudah mengerjakan sholat berarti udah nggak diperintah sholat lagi, nggak diperintah. Kalau masih diperintah misalnya, berarti dia diperintahkan untuk melakukan sesuatu yang sudah terjadi, sudah dia kerjakan. Suruh sholat, sudah sholat tadi, suruh sholat. Qala Abu Hasim au bi ghairihi falam yamtathil bil kulliyah, atau seandainya dia diperintahkan dengan sesuatu yang lain, ya, maka berarti dia belum imtithal. Ada yang bilang lagi, ini masih diperintah sholat apa? Oh, nggak diperintah sholat lagi, diperintah sesuatu yang lain. Ya berarti dia belum imtithal. Gitu. Wa in kana muta'alliqan bi ghairihi fa yalzamu an la yakuna al-ma'tiyu bihi awwalan kullal ma'muri bihi bal ba'dahu. Wa hina idzin fala yakun mumtathilan. Tadi kan kita udah bilang, kalau memang dia udah diperintah sholat, terus dia ngerjain sholat, masih diperintah lagi sesuatu yang lain, berarti sebenarnya dia belum mumtathil, belum menjalankan perintah. Ini baru sebagian perintah. Karena kalau sudah menjalankan semua perintah, nggak tersisa lagi, itu baru dia imtithal. Abu Hashim bilang, ngerti nggak nih? Au bi ghairi falam yamtathil bil kulliyah. Ini kalau dia masih diperintahkan dengan sesuatu yang lain, dia udah diperintahkan sholat, udah ngerjain sholat, masih lagi diperintah apaan? Sholat lagi, kan udah. Ya ada sesuatu yang lain. Ya apa? Berarti saya belum mengerjakan dong tadi. Berarti perintahnya masih banyak. Perintahnya itu sholat plus. Dan gak gitu kan seharusnya. Berarti kita sedang membahas orang yang imtithal, orang yang sudah mengerjakan al-amri, sudah mengerjakan perintah sholat, bukan mengerjakan sebagian sholat. Entah tanakut, kalau masih diperintahkan sesuatu yang lain berarti tanakut. Berarti dia guru mumtathil, tidak sesuai dengan isu yang sudah dibahas. Kalau Abu Hashim, orang Mu'tazilah, Abu Hashim mengatakan la yujibuhu. Abu Hashim ini wafat tahun 321 ya. Tokoh Mu'tazilah besar ya. Al-Jubba'i. Abu Hashim Al-Jubba'i bilang enggak, la yujibuhu ay la yujibul izza. Al-izza ini apa? Suqutul amri. La yujibu suqutul amri. Apa dalilnya? Kias terhadap nahi. Nahi juga la yujibun fasad.
Gitu. La yajibul fasad. Kata dia, sebagaimana nahi atas suatu la yajibul fasad. Ya, ini tentu ini tidak berlaku bagi Hanabilah. Hanabilah berpendapat apa? An-nahyu an syai' yaqtadil fasad, ya enggak? Ini berlaku bagi non Hanabilah. Ini Allah melarang sholat di rumah hasil korupsi. Tapi gimana? Orang sholat di rumah hasil korupsi menurut jumhur gimana? Sholatnya sah tapi berdosa. Tapi dia melakukan keharaman. Nah, itu berarti kan la yujibul fasad. Maka begitu juga kata dia dibalik. Maka orang yang imtithal la yujibu sukutul amr. Wal jawab talabul jami' itu malfar. Dia bilang, apa hubungannya? Apa hubungannya amar dan nahi di sini? Enggak ada. Nah, kemudian kita sebutin bedanya. Fa'idha dzakara al-jami' dzakara al-farq. Talabul jami' tsumma talabul farqi gitu maksudnya. Kalau dia udah bilang, "Oh, enggak, jami'nya adalah ini." Ya itu bedanya gitu. Enggak ada. Enggak ada. Akhirnya bisa aja dibilang, "Oh, enggak. Sama-sama dua-duanya tolab." Amar tolab, nahi tolab. Nah, itu jami' itu. Ya kita bilang beda. Beda. Apa bedanya? Karena amr itu iktida'ul fi'li. Mengerjakan sesuatu. Kalau dikerjain ya udah. Suruh sholat, udah sholat ya udah ngerjain. Tapi kalau nahi itu terus-terusan. Tinggalkan zina, bisa nggak? Ninggalin zina sekali sedetik. Oke, nggak zina tuh. Habis itu zina. Dia nggak dianggap imtithal nggak dia? Tidak. Hah? Enggak. Jadi coba ada orang jangan berzina. Oke, sehari nggak berzina. Besok tapi berzina. Dia mumtazil nggak mumtazil. Nggak mumtazil. Berarti meninggalkan terus itu bedanya. Kebayang ya bedanya antara nahi dan amr. Dan sebenarnya berhubungan dengan masalah sebelumnya juga tentang pembedaan antara nahi dan amr. Bahwa betul dia beda. Tapi kan faidah daripada taklif al-kufar itu bukan cuma itu. Oke, mudah-mudahan kita mengerti perkataan Al-Qadhi Al-Baidawi. Itu tujuan utama kita belajar, mengerti ucapan Al-Qadhi Al-Baidawi. Ya, kemudian apa poinnya? Dan bukan tujuan buku ini apa buahnya, itu bukan tujuan buku ini sebetulnya. Walaupun kadang Al-Isnawi menyebutkan faidah-faidah, tapi memang buku mutakallimin begini, ciri khasnya banyak isu. Kayak misalnya takliful muhal itu apa buahnya coba? Ya, praktis, nggak ada kata itu taklif apa namanya? Apakah halat taklif? Taklif itu halatul fi'il apa sebelumnya apa setelahnya apa gimana? Itu kata Imam Al-Qarafi itu as'abul masail fi usul fiqh wala jadwalaha. Ya, nggak ada gunanya, tapi paling susah itu. Apa ya dibayangin? Imam Al-Qarafi bilang gitu. Lagi Imam Al-Qarafi kan Asy'ari, jadi makin susah belum, dan makanya banyak ulama Asy'ari termasuk Imam Al-Haramain, ya, Al-Amidi itu nggak setuju dengan Imam Al-Asy'ari dalam hal tersebut karena ya tidak sesuai dengan pemahaman sederhana dan buahnya dan terlalu rumit. Kalau di konsep seperti itu, Islam tidak seperti itu. Dan kadang-kadang perbedaan juga perbedaan lafzi sering di buku-buku mutakallim. So kita jelas nggak nih gimana materinya jelas? Ada pertanyaan terkait perkataan Al-Qadhi Al-Baidawi? Silakan kalau mau ada pertanyaan, kalau nggak ada kita tutup. Gimana Ustaz Zahabi ini majrur khafat siapa ini? Wah, saya Ustaz Miftah, Ustaz. Hadi, Ustaz. Orang saya lupa ganti akun. Gimana di Zorwan? Alhamdulillah, Ustaz. Tapi sebulan ini masih di dalam kampus aja nih, belum ada keluar ke kota ini. Oh, nggak boleh ya? Belum boleh. Iya, karena tuh tawakalnya belum hijau tuh. Belum, ini nggak apa-apa. Kok bisa masuk? Insyaallah nanti mau habis meet ujian meet mau ini nih, mau ambil vaksin. Amin. Semoga Allah mudahkan ya. Bagus. Bisa umroh. Iya, Ustaz. Umroh kan? Allah. Jadi di sini ya.
Atau nih Bang Adam daftar ke Saudi nggak? Bang Jabar? Apa langsung ke barat aja? Bang Jabar nih. Langsung ke Inggris ya. Langsung ke Inggris. Kalau jelas semuanya alhamdulillah. Mudah-mudahan yang ini pada punya buku fisiknya ya kalau bisa. Atau di print aja. Subhanakallahumma sudah lantas. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak. Waalaikumsalam warahmatullahi Pamit ya. wabarakatuh. Jazakumullah khairan.